Perkenalkan, nama saya Mustika Nurdaya Putri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan 2022 dengan NIM 0602 1282 227023. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengetahuan terhadap bahasa Indonesia dan pandangan terhadap bahasa Indonesia. Yaitu ada pengetahuan terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, bahasa nasional dan bahasa resmi di negara Indonesia, serta bahasa kebanggaan warga negara Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, negara tercinta kita Indonesia ini memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia menjadi sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa itu karena penggunaannya sebagai alat komunikasi. Setiap warga dapat menyampaikan pikirannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti dapat mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, alat penghubung antar budaya. Dan dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada saat ini informasi berkembang dengan sangat cepat. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara datang dan berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan dan ditetapkan menjadi bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menurut sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Pada tahun 1928, pada saat Kongres Pemuda di tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Dan dari pelarangan itu menimbulkan dampak besar dan dampak positif dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada saat itu, penggunaan bahasa Indonesia meluas. Bahasa Indonesia digunakan di semua aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda. Satu hari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ditetapkannya Undang-Undang Dasar, yang di dalamnya memiliki pasal yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dari pernyataan pasal tersebut mengandung konsekuensi yaitu bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia berkedudukan menjadi bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Setiap tahun, pengguna bahasa Indonesia semakin bertambah, dan perhatian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga semakin besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus kebahasaan, yang saat ini dikenal dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Interaksi antar warga negara Indonesia perlu dibina melalui bahasa Indonesia. Pembinaan sikap bahasa Indonesia ini perlu didukung oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan terpadu. Menjadi warga negara Indonesia tidaklah cukup hanya dengan mendapat status kewarganegaraan, status penduduk, atau bahkan merubah nama yang bercirikan keindonesiaan. Bersikap budaya dan berbahasa Indonesia di kehidupan, pergaulan, dan aktivitas sehari-hari sangat diperlukan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan kerja. Oleh karena itu, profil pemimpin dan tokoh masyarakat akan menjadi anutan yang diteladani sikapnya dalam menggunakan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia secara positif akan semakin menjadikan bahasa Indonesia berperan secara nyata sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya kehidupan kebangsaan dibekali dengan semboyan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan bahasanya. Yang kedua yaitu pandangan terhadap bahasa Indonesia. Pandangan terhadap bahasa Indonesia dari sudut pandang generasi muda. Generasi muda Indonesia patut berbangga hati
karena bangsa lain seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura kagum-kagum pada Indonesia karena memiliki bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, yang menjadi jati diri asli bangsa Indonesia. Dimulai dari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia mempunyai peranan yang signifikan terhadap perkembangan sumber daya manusia, terutama pada generasi muda. Namun sayangnya, generasi muda Indonesia pada saat ini terlalu mudah untuk terbawa arus westernisasi. Mereka terlalu rapuh dan ringkih dalam menerima pengaruh budaya barat, yang tanpa mereka sadari akan meruntuhkan apa yang selama ini menjadi identitas mereka, yaitu bahasa. Hal ini tidak akan terjadi jika generasi muda memiliki sikap dan pandangan positif terhadap bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penuturnya, terutama di kalangan muda. Dalam tataran informal, generasi muda lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Bahkan, fenomena ini sudah merambah ke pedesaan. Namun sebaliknya, mereka lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bahkan dalam konteks formal. Jikapun mereka menggunakan bahasa Indonesia, presentasinya lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Bahasa Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia perlu dipelihara dan dipergunakan untuk berkomunikasi kepada generasi muda yang telah banyak terkontaminasi bahasa asing. Sikap dan pemertahanan bahasa perlu digalakkan. Sikap bahasa yang baik adalah sikap yang positif, yaitu menghormati bahasa terhadap peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Pemertahanan bahasa yang baik adalah pemertahanan bahasa yang aktif, artinya mengutamakan bahasa Indonesia, meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, dan menjaga bahasa Indonesia dengan cara selalu menggunakannya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang pengetahuan terhadap bahasa Indonesia dan pandangan terhadap bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah ataupun sulit untuk dimengerti. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.